Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Silvia Ridwanti dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap selektif dan strategi dalam menghadapi kemajuan iptek. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iptek. Iptek merupakan sebuah sumber informasi yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan umum maupun wawasan seseorang pada bidang teknologi. Iptek juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu berupa penemuan baru maupun perkembangan dari bidang teknologi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat iptek. Yang pertama, mempermudah kehidupan manusia. Dapat kita lihat bahwa iptek sangat membantu dalam kemajuan kehidupan manusia. Misalnya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, sekarang menjadi mudah dengan adanya iptek. Yang kedua, berkomunikasi menjadi lebih mudah. Misalnya, saat dulu ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang terdekat seperti saudara, sahabat, itu harus melakukan janji temu terlebih dahulu. Namun sekarang dengan adanya perkembangan iptek, berkomunikasi menjadi lebih cepat dan mudah tanpa adanya batas dan jarak. Yang ketiga, mengoptimalkan bisnis. Misalnya, dengan adanya teknologi dapat meningkatkan jumlah dan efisiensi waktu produksi. Namun, tidak semua perkembangan iptek berpengaruh positif kepada kehidupan kita. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Yang kedua, membantu meringankan masalah manusia. Dan yang ketiga, menggiring manusia menjadi lebih modern dan maju. Selanjutnya, dampak negatif dari perkembangan iptek, yaitu menimbulkan kenakalan remaja, meningkatkan kriminalitas, merosotnya tata kehidupan manusia, merusak moral, merusak lingkungan, dan menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Cara menghindari diri dari pengaruh negatif kemajuan iptek yaitu dengan mengembangkan sikap selektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yaitu ada dua. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, dan yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek, yaitu dalam perkembangan iptek, para pengembang iptek harus memperhatikan etika dan aspek-aspek yang berlaku dengan lingkungan sekitar, serta memperhatikan juga nilai guna dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif adalah sikap memilih-milih, melakukan seleksi, atau melakukan penyaringan. Pemilihan dilakukan untuk memisahkan hal baik dan hal buruk dari pengaruh kemajuan iptek. Dengan begitu, kita akan terhindar dari pengaruh negatif kemajuan iptek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap selektif dan strategi dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, mengurangi penggunaan gadget. Artinya, kita harus memperbanyak bersosialisasi dan bergaul dengan orang lain secara tatap muka. Karena dengan bersosialisasi secara tatap muka akan melatih kemampuan berkomunikasi kita yang baik dalam segala hal. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sepeda motor dan mobil. Misalnya, jika kita akan berpergian dalam jarak yang dekat, sebaiknya menggunakan sepeda atau dengan berjalan kaki, karena akan membuat tubuh menjadi lebih sehat dan mengurangi polusi. Yang keempat, membeli produk-produk dalam negeri, karena dengan membeli barang-barang dalam negeri akan menghindari gaya hidup kebarat-baratan yang berlebihan, dan dengan membeli produk-produk dalam negeri akan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Yang kelima,
menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang keenam, memberikan pengarahan tentang pemanfaatan dan pengoptimalan penggunaan iptek sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, terbuka dalam berinovasi dan perubahan. Yang kedelapan, pandai memilah dan memilih informasi yang kita dapat. Yang kesembilan, tidak terlalu bergaya hidup konsumtif. Artinya, kita tidak dianjurkan untuk membeli sesuatu secara berlebihan atau sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang kesepuluh, menanamkan nilai-nilai agama yang lebih untuk anak-anak agar tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Yang kesebelas, mengikuti anjuran dan aturan pemerintah dalam menggunakan teknologi tersebut yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.